Halo semuanya, selamat sore. Selamat datang kepada seluruh peserta Hai Toko Course di sore hari ini. Sebelumnya, perkenalkan aku Didik Susanto yang akan membantu jalannya webinar kita pada sore hari ini. Oke, nah teman-teman semua, seperti yang udah kita diskusiin di WhatsApp sebelumnya gitu ya, bahwa kita hari ini akan mengadakan sesi webinar terkait sharing session fitur-fitur Hai Toko yang bisa ngebantu pengelolaan bisnis teman-teman semua. Dan pada siang hari ini, aku nggak sendiri, aku ditemenin oleh Kak Alvin dari tim Customer Service Lead Hai Toko. Nah, sebelumnya, selama sesi ini, aku izin untuk record ya, teman-teman. Jadi nanti biar ketika teman-teman ke-skip atau mungkin mau nge-rewatch, bisa nonton di YouTube Hai Toko Indonesia. Gitu. Dan kalau misalnya teman-teman mau tanya-tanya gitu ya, nanti di pemaparan materi bisa langsung aja tanya, karena di kita itu ada sesi pemaparan, Q&A, dan juga sesi pemaparan terkait starter package Hai Toko. Gitu. Oke. Nah, seperti yang aku tadi sempat singgung, pembahasan di siang hari itu adalah tentang fitur manajemen order. Seperti bagaimana sih caranya teman-teman untuk nge-arrange shipment, terus juga cetak label gitu ya, sampai dengan ngelakuin fitur-fitur yang gak ada di seller center loh, tapi bisa dilakuin di Hai Toko. Dan setelah sesi training ini, kita akan ada Q&A juga, dan untuk awareness terkait starter package Hai Toko. Jadi langsung aja tanpa berlama-lama, aku introduce Kak Alvin. Silahkan Kak Alvin. Oke, nah ini aku izin share screen ya, teman-teman. Nah, Kak Didik, untuk screen aku udah kelihatan kah? Aman Kak Alvin, sudah kelihatan. Oke. Oke, langsung aja ya, teman-teman, kita start. Jadi di sini kita akan bahas fokus untuk di salah satu fitur, yaitu di bagian manajemen pesanan. Sebenarnya balik lagi nih, apa sih fungsi dari manajemen pesanan di Haitoko? Nah, untuk fungsi atau goals dari penggunaan Haitoko ini untuk di bagian manajemen pesanan adalah efisiensi untuk pemrosesan pesanan. Karena kan seperti yang teman-teman udah sempat alami ya, sebelum menggunakan omnichannel, ini biasanya untuk proses pesanan harus dari masing-masing channel. Jadi kalau misalnya teman-teman punya beberapa channel atau platform ya, maksudnya seperti misalnya Shopee, Tokopedia, TikTok, dan Lazada, yang sebelumnya harus satu-satu masuk ke channel untuk proses pesanan, tapi dengan adanya Hai Toko ini, maka teman-teman cukup prosesnya tok dari Hai Toko aja, dan nanti itu bisa langsung proses ke semua marketplace, teman-teman. Nah, kebetulan di sini aku juga udah siapin ya untuk datanya. Jadi misalnya data pesanan nih, kita bakal coba proses dari awal sampai dengan proses untuk cetak label pengiriman. Fitur lainnya seperti misalnya ekspor data pesanan juga nanti bakal kita praktekin ya, teman-teman. Oke. Hmm. Nah, untuk proses pesanan tahap awalnya, jadi ketika teman-teman baru buka di bagian order management, nanti bisa dilihat ya, ada tampilan tab pesanan dari mulai semua status, pesanan belum bayar sampai dengan pesanan yang gagal. Nah, ini aku bantu jelasin teman-teman. Jadi yang pertama itu di bagian yang unpaid atau belum bayar. Ini lebih ke pesanan yang memang belum dibayar oleh sisi customer atau buyer. Yang kedua ada di bagian to proses. Tandanya pesanan ini sudah dilakukan pembayaran tapi belum kita proses atau belum kita arrange shipment-nya ya. Yang ketiga, ini ada proses it. Tandanya pesanan ini sudah kita lakukan arrange shipment atau atur pengiriman, dan di tahap inilah kita melakukan yang namanya cetak label pengiriman. Tahap selanjutnya itu di bagian on shipment. Tandanya pesanan ini tuh sudah dilakukan pengambilan ya oleh sisi kurir atau sudah di drop off ke counter jasa pengiriman dan sudah dilakukan scan. Jadi tinggal menunggu proses pengirimannya selesai. Selanjutnya ada di bagian complete atau misalnya pesanan selesai. Nah, ini memang pesanan yang kondisinya sudah dikonfirmasi buyer kalau udah diterima. Next, ada di bagian canceling. Canceling ini lebih ke pesanan yang kondisinya diajukan pembatalan oleh buyer. Biasanya kan kalau pesanan yang udah diproses, terus bayarnya ini ngajuin pembatalan,
itu harus diproses dulu ya. Maksudnya harus direspon apakah teman-teman mau nerima atau mau tolak nih pengajuan pembatalannya. Nah, di bagian canceling ini kita support untuk ngerespon hal tersebut, teman-teman. Tapi perlu diperhatikan kalau canceling ini cuma berlaku untuk marketplace Shopee aja. Jadi kalau marketplace Tokopedia, TikTok, Lazada, ketika ada yang request pembatalan itu nggak bisa lihat di sini. Jadi pure cuman Shopee aja ya. Next ada di bagian cancel atau yang sudah terbatalkan. Nah, untuk pesanan di cancel ini udah fix ya, berarti orderannya udah terbatalkan, either itu dari sisi customer atau bahkan dari sisi kita yang ngelakuin pembatalan dari sisi seller ya maksudnya. Nah, yang terakhir itu ada di bagian failed. Ini lebih ke pesanan yang memang kondisinya gagal untuk dilakukan pengiriman teman-teman. Let's say misalnya barang hilang di kurir. Nah, itu dia akan tercatat sebagai pesanan gagal. So far seperti itu ya. Oke, sekarang kita masuk ke proses yang pertama, teman-teman. Jadi, tahapan pertama ketika kita mau melakukan proses pesanan, maka yang perlu kita lakukan adalah kita perlu ngelakuin dulu nih untuk arrange shipment-nya. Jadi kita setting apakah nanti pesanan ini mau kita drop off atau mau kita pick up. Caranya gimana Kak Alvin kalau untuk proses pesanan di Toko? Gampang banget ya teman-teman. Sebelum kita masuk ke arrangement-nya, kita sih saranin teman-teman bisa ngelakuin yang namanya sinkronisasi order terlebih dahulu. Kita tandai dulu semua pesanan yang mau diproses. Nah, nanti akan muncul ya teman-teman tombol di bawah. Ini tinggal kita klik sync. Fungsinya buat memastikan aja sih untuk data pesanan ini emang udah benar-benar ke-update sepenuhnya ya. Karena kan ketika pesanan baru itu tetap ada kemungkinan bahwa semua datanya ini nggak ketarik 100%. Dengan melakukan sinkronisasi, maka bisa kita memastikan nih untuk data pesanannya benar-benar fully ketarik atau ke-update ke Haitoko. So far seperti itu. Kalau udah kita lakuin sinkronisasi, next step-nya adalah kita ngelakuin yang namanya arrange shipment. Menunya ada di sebelah sini ya teman-teman, di bagian kanan. Ini untuk arrange shipment massal. Kalau misalnya teman-teman mau arrange shipment satuan, itu bisa pilih aja berdasarkan toggle yang di bagian operation ini. Ada namanya arrange shipment. Ini kita tinggal klik. Contohnya nanti seperti ini. Nanti teman-teman bisa pilih aja mau metode pick up atau drop off. Itu kalau cara satuan. Kalau massal, kita klik tombol yang paling atas, arrange shipment. Nanti akan diarahkan ke tab untuk proses pesanan berdasarkan platform ya, teman-teman. Ini kebagi beberapa platform, Shopee, Lazada, Tokped, TikTok, sama pesanan manual. Nah, misalnya kita mau proses semua pesanan yang ada di Shopee ini. Nah, teman-teman tinggal tandain aja ya pesanan yang mau diproses. Coba kita satu dulu deh ya. Nanti sisanya kita coba proses ulang. Nah, kalau misalnya udah kita tandai untuk ordernya, teman-teman tinggal pilih aja metodenya mau pick up atau drop off. Misalnya kita pilih pick up. Kalau pick up, nanti tinggal dipilih mau diambilnya ini, kurir datang ke gudang kita untuk ambil barang di jam berapa. Nah, ini bisa dipilih ya, teman-teman. Let's say ini aku udah pilih, nanti tinggal kita klik confirm aja ya. So far seperti itu untuk cara proses pesanan di Haitoko. Once kita udah ngelakuin proses, maka pesanan yang tadi udah kita setting jasa kirimnya atau setting untuk arrange shipment-nya, dia akan pindah ke bagian process it sini. Di menu sudah diproses atau process it, yang perlu kita lakukan adalah sinkronisasi lagi teman-teman. Fungsinya adalah kalau sinkronisasi yang kedua ini lebih ke buat mastiin data label pengirimannya itu udah ketarik. Karena kan sebelum disinkronisasi pertama ini lebih ke data pesanan aja. Nah, kalau sinkronisasi kedua ini untuk memastikan data label pengirimannya yang udah ke-update. Jadi perlu dilakuin sinkronisasi. Kalau misalnya udah, teman-teman bisa tandai ulang, klik di bagian print. Nah, nanti di sini teman-teman bisa lihat ada dua menu ya, picking list, shipping label, sama picking list sama shipping label.
Adapun di sini menu ketiga yaitu invoice, teman-teman. Tapi invoice ini so far hanya berlaku untuk pesanan manual aja atau pesanan di luar dari marketplace. Oke, kita contohin untuk label pengirimannya ya. Jadi kalau teman-teman cetak label pengiriman di Haitoko, kurang lebih template-nya seperti ini atau sama persis dengan yang ada di marketplace ya. Khusus untuk Shopee, TikTok, Lazada, ketika teman-teman ngelakuin cetak label di Haitoko, template-nya mengikuti template yang di marketplace. Beda halnya sama platform Tokopedia dan pesanan manual. Kedua channel ini, kalau teman-teman cetak labelnya di Haitoko, maka label yang muncul itu buatan Haitoko, teman-teman. Jadi nggak beda sama yang ada di marketplace, terutama yang Tokopedia. So far seperti itu ya. Ini untuk cara cetak label, dan sisanya nanti teman-teman seperti biasa ya, tinggal langsung diklik print aja, atau kalau mau di adjust dulu di bagian ukuran dan lain sebagainya bisa diatur aja. Nah, yang jelas setelah teman-teman ngelakuin cetak label pengiriman, maka nanti untuk status pesanannya sudah berubah menjadi sudah dicetak di bagian shipping labelnya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Dan ini kondisinya kalau Shopee, dia ke-update ke marketplace, teman-teman. Jadi kita cetak label di Haitoko, status shipping labelnya ke-update juga di marketplace. Itu untuk poin penting di bagian status shipping label ya. Nah, nextnya kita coba jelasin juga nih untuk menu lain di bagian pesanan. Jadi selain dari proses pesanan, di sini kita juga ada beberapa tombol ya atau menu yang bisa kita pakai. Yang pertama itu lebih ke searching untuk order tertentu. Nah, di sini untuk keywordnya juga bisa kita pilih mau berdasarkan nomor order ID kah kita carinya, atau nama produk, variasi, SKU, sampai dengan nomor AWB atau tracking number-nya. Yang kedua, kita bisa juga sortir berdasarkan tanggal dari pesanan tersebut dibuat. Contoh, kita mau lihat berdasarkan tanggal berapa nih sampai dengan tanggal berapa. Oke, selanjutnya di sini kita juga bisa sortir ya, teman-teman, untuk waktu create time-nya. Lalu bisa juga sortir berdasarkan nama customer, total price, sampai dengan logistik. Kalau teman-teman pengen filter yang lebih lengkap, bisa klik juga di bagian filter ini. Nah, nanti muncul. Misalnya teman-teman mau lihat berdasarkan toko tertentu aja, atau berdasarkan order type, berdasarkan jasa kirim, print status, apakah yang udah dicetak atau yang belum dicetak. Nah, berdasarkan cancel order dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, sampai dengan berdasarkan nominal ya. Oke, so far seperti itu teman-teman untuk menu di bagian proses pesanan dan juga cetak label pengiriman. Flow-nya kurang lebih setiap marketplace sama ya. Jadi kalau teman-teman mau proses yang marketplace lain, contohnya nih TikTok. Nah, itu caranya sama persis teman-teman, tinggal kita arrange shipment, pilih metode kirimnya, mau pick up atau drop off. Habis itu nanti teman-teman tinggal cetak label pengirimannya. Sama persis dengan yang aku implementasi tadi ya. Paling yang membedakan itu hanya untuk marketplace Tokopedia aja, teman-teman. Khusus untuk Tokopedia, biasanya kan ketika ada pesanan masuk, harus dilakukan yang namanya terima pesanan dulu. Nah, itu sebenarnya cukup kita klik terima aja, teman-teman. Nantinya setelah kita klik terima, flow selanjutnya sama. Harus arrange shipment, pilih metode pick up atau drop off-nya, baru bisa dilakukan pencetakan label pengiriman. So far seperti itu ya, teman-teman. Di bagian proses pesanan Haitoko. Nah, untuk informasi juga, jadi di sini kalau teman-teman mau atau misalnya masih ada yang bingung ya soal penjelasan tadi, langsung aja drop pertanyaannya di kolom komentar supaya nanti kita bantu bacain di sesi kedua atau sesi Q&A, teman-teman. Itu tadi untuk proses pesanan. Selanjutnya ada fitur apa lagi nih Kak Alvin di bagian manajemen pesanan Haitoko. Nah, selain dari proses pesanan, kita juga ada menu yang namanya manual order, teman-teman.
Manual order ini lebih ke pesanan yang secara manual kita buat. Biasanya diperuntukkan untuk pesanan di luar dari marketplace. Misalnya, teman-teman nerima pesanan dari WhatsApp. Nah, ini kan harus kita bikinin dulu datanya seperti invoice ya, supaya nanti bisa kita lakuin, bisa kita dilanjutkan prosesnya untuk pesanan di luar platform tadi. Nah, ini juga bisa kita bikin manual order di Haitoko. Untuk caranya gimana? Teman-teman bisa klik di bagian yang manual order. Ada dua cara, berdasarkan manual atau pakai Excel. Let's say kita pilih yang manual. Nah, di bagian sini sebenarnya prioritasnya kita cukup isi yang bertanda bintang merah aja teman-teman. Seperti misalnya nama customernya siapa. Lalu di sini teman-teman bisa input juga untuk nama penerimanya siapa, informasi produk yang dibelinya, lalu informasi buyer payment. Nah, tapi kalau di bagian pesanan manual ini juga kita saranin banget untuk isi nomor order ID-nya ya. Kita contohin salah satu order ID manual, misalnya 123321. Nah, ini juga kita isi, misalnya nama penerimanya siapa, nomor teleponnya berapa. Nah, habis itu tinggal kita pilih produk yang dibeli itu produknya apa aja. Sekedar informasi juga teman-teman, jadi kalau misalnya di pesanan manual ini, untuk fiturnya baru bisa teman-teman pakai once teman-teman udah punya data master product. Kalau misalnya belum punya master product, maka fitur ini belum bisa dipakai. Karena tujuan utama dari pesanan manual, selain supaya kita bisa ngeproses pesanan di luar dari marketplace, fungsi lainnya adalah supaya stok yang terjadi pembelian di luar marketplace itu tetap bisa sinkron sama yang ada di marketplace. Jadi itu tujuan utamanya ya teman-teman. Sampai sini kita tinggal tandain produknya. Nah, ini kalau mau kita adjust juga boleh ya. Misalnya harga jualnya berapa. Unit price after discount itu harga setelah diskon. Tapi kalau aku saranin sih untuk kalau teman-teman mau input diskon bisa di bagian buyer payment ya. Nah, di bagian sini kan ada kolom juga nih, promotion and discount. Nah, kalau kita isi di sini untuk diskonnya bisa lebih kehitung ya teman-teman. Nah, nanti bisa kita lihat. Jadi total yang dibeli itu ada 2 produk. Nominalnya ada 200.000. Tapi karena kita setting diskon 50.000, maka total final price-nya itu di 150.000. Kita tambahin juga misalnya bayar shipping fee-nya 25.000. Nah, berarti total yang perlu dibayar customer itu ada 175.000 teman-teman. Nah, sampai sini kita tinggal klik confirm aja ya. Nah, kalau misalnya udah selesai kita buat data pesanannya, maka data tersebut bakal masuk ke bagian yang unpaid ya, belum dibayar. Dari sini, teman-teman cukup tandain aja pesanannya, klik di bagian complete payment. Nah, ini fungsinya buat mindahin tabnya ya, dari unpaid ke to process. Kalau misalnya dia udah pindah, contohnya teman-teman mau kasih invoice-nya ke si customer tersebut. Nah, ini tinggal tandain aja, kita klik di bagian invoice. Oke, tampilannya kurang lebih seperti ini ya untuk invoice di Haitoko, khususnya untuk pesanan manual. Sisanya untuk proses sama teman-teman, nanti teman-teman tinggal tandain aja arrange shipment, habis itu nanti tinggal cetak label pengirimannya. Tapi kalau teman-teman nggak butuh nih, oh saya cuman butuh data pesanan ini tuh masuk aja ke sistem Haitoko, nggak usah diproses-proses.
langsung aja diselesaikan bisa nggak? Nah, untuk pesanan ini bisa langsung kita selesaiin ya, teman-teman. Caranya tandain aja, langsung set to complete. Jadi kita nggak perlu ngelaluin proses kayak kita ngeproses pesanan marketplace. Nah, nanti dia bakal pindah ke bagian yang complete. Oke, itu tadi untuk bagian pesanan ya. Lalu fitur apa lagi sih yang ada di Haitoko? Nah, selanjutnya kita juga ada yang namanya sync order, teman-teman. Ini sama kayak tadi ya menunya. Bedanya kalau menu sync order yang di bagian atas, fungsinya ini untuk melakukan sinkronisasi berdasarkan jangka waktu. Jangka waktu yang kita sediain ada 4 tanggal ya teman-teman, berdasarkan jangka waktu kemarin, 3 hari terakhir, satu minggu terakhir, dan 15 hari terakhir. Jadi kalau dirasa teman-teman mau ngelakuin sinkronisasi untuk beberapa data sekaligus, karena misalnya banyak nih, ada nggak cara yang lebih gampang untuk ngelakuin sinkronisasinya? Ada, teman-teman. Kalau teman-teman mau ngelakuin sinkronisasi data berdasarkan kemarin, ya udah pilihnya yang yesterday aja. Jadi nanti let's say kemarin ada banyak data, misalnya 500 data pesanan, itu bisa langsung dilakuin sinkronisasi pakai menu tadi ya. Nah, itu untuk sinkronisasi. Selanjutnya ada juga fitur export data pesanan, teman-teman. Ekspor data pesanan di kita ada 2 ya. Yang pertama, ekspor berdasarkan detail produk. Yang kedua, ekspor berdasarkan detail pesanan, teman-teman. Kita bisa pilih sesuai kebutuhan. Kebutuhan ya. Biasanya, ekspor data pesanan ini dipakai kalau kita mau bikin laporan harian, untuk laporan pesanan harian ya. Caranya gimana? Biasanya kita pilih menu yang export amount detail of order atau export nominal pesanan. Bagian yang kedua ya teman-teman. Ini tinggal kita klik aja, lalu klik export. Oke, nanti tampilannya seperti ini ya teman-teman, bisa dilihat untuk Excel-nya dia kebagi berdasarkan marketplace, jadi nggak nyatu ya. Jadi setiap beda marketplace, untuk sheet-nya juga dibuat beda. Ini ada Shopee, Lazada, Tokopedia, TikTok, sama manual. Nah, tampilannya seperti ini. Informasi yang bisa kita lihat itu dari mulai order ID-nya teman-teman. Nah, kalau diperhatikan, ini ada 2 order ID yang sama. Tandanya ini tuh ada satu pesanan yang isinya 2 produk yang berbeda, teman-teman. Makanya dia dibuat duplikat seperti ini. Oke, informasi yang bisa kita lihat juga dari segi biaya cukup detail ya, seperti misalnya buyer paid shipping fee-nya atau lebih ke ongkirnya, sampai dengan, ini aku scroll dulu ya ke kanan, sampai dengan quantity purchase-nya atau jumlah yang dibeli. Nah, nanti teman-teman bisa olah aja datanya dari sini. Misalnya teman-teman butuh data apa. Contohnya, teman-teman mau tahu berapa sih harga total dari produk yang terbeli. Jadi harga jual toknya aja. Nah, nanti itu bisa ditarik dari sini untuk diakumulasiin teman-teman. Selanjutnya, ini ada lagi satu menu lain untuk ekspor data detail of order. Ini berdasarkan produk ya. Biasanya dibutuhin untuk tahu, oh pada hari tertentu itu keluar berapa banyak data nih untuk produk yang dikirim sebagai pesanan. Nah, ini kita bisa klik aja export product detail of order. Nah, nanti tampilannya seperti ini ya. Kita bisa lihat berdasarkan informasi produknya, SKU-nya, variasi, quantity, sama order ID-nya. Jadi nanti kita bisa tahu, oh dalam satu hari in total ada berapa banyak produk yang keluar nih. Terus SKU-nya apa aja, produknya apa aja. So far seperti itu untuk di bagian yang ekspor data pesanan. Nah, di bagian pesanan,
ada satu menu terakhir ya teman-teman yang biasanya perlu kita adjust juga atau perlu kita pakai di awal-awal teman-teman pakai Hai Toko. Menunya ada di bagian pengaturan akun, pilih bagian order setting atau pengaturan pesanan. Nah, ini untuk menu yang perlu kita setting di awal ya. Menunya ada 3 teman-teman. Yang pertama itu order process setting. Kalau teman-teman lihat ada menu yang namanya automatically accept order atau terima pesanan otomatis. Nah, ini hanya untuk berlaku Tokopedia aja ya. Karena seperti yang aku mention di awal, Tokped itu harus ngelakuin yang namanya terima pesanan dulu. Kalau teman-teman pengen otomatis terima pesanannya, bisa dinyalain aja menu ini ya. Oke, di bagian picking proses sebenarnya ini fiturnya lebih ke pengoperasian untuk picking prosesnya biar lebih gampang ya. Tapi sementara sih untuk fitur ini lagi di disable ya teman-teman, atau lagi di nonaktifkan sementara. Jadi aku skip dulu buat jelasinnya. Kita next ke menu kedua yaitu shipping label template setting. Untuk shipping label template setting ini, dia lebih ke pengaturan template label pengiriman, khusus untuk Tokopedia sama pesanan manual. Karena kan kalau pesanan manual ini dia pakainya template label dari Hai Toko. Dan template label di Hai Toko itu bisa di-adjust teman-teman atau bisa di-custom. Apa aja sih Kak yang bisa di-custom? Untuk datanya bisa kita lihat ya. Jadi di sini kita tinggal klik edit aja. Nah, ini data yang bisa kita custom dari mulai paper size nih yang paling penting. Ini harus di-set di awal ya. Paper size disesuaikan aja sesuai dengan ukuran dari printer teman-teman ya. Kalau pakai thermal biasanya pilihnya yang A6 ini, 100 kali 150. Sisanya ada menu kayak misalnya shop name, lalu logo Hai Toko. Nah, ini lebih ke adjustment aja sih. Kalau misalnya kita mau nampilin icon Hai Toko di shipping label, berarti tinggal di checklist. Kalau nggak mau, berarti tinggal di uncheck. Nah, nanti seperti ini teman-teman. Contoh mau kasih peringatan pengiriman juga, shipping warningnya ya. Ini tinggal kita nyalain aja. Misalnya, nah contohnya seperti ini teman-teman. Kalau udah, ini tinggal kita save aja ya. Nantinya ketika teman-teman ngelakuin cetak label pengiriman pesanan manual, di warning yang teman-teman setting ini akan langsung muncul. Oke, so far seperti itu untuk shipping label template setting. Selanjutnya, ada di bagian order reminder setting teman-teman. Ini lebih ke teman-teman mau dapat pengingat nggak nih ketika ada pesanan. Misalnya, ada pesanan yang belum diproses. Kalau misalnya kita nyalain, nantinya teman-teman bakal dikirim email untuk ngasih tahu, oh in total hari ini ada beberapa pesanan nih yang belum dilakuin pemrosesan. Nah, so far seperti itu ya teman-teman untuk di bagian yang order setting. Oke, Kak Didik, so far aku udah jelasin di bagian menu-menu yang ada di manajemen pesanan. Nah, mungkin kita bisa lanjut ya Kak Didik di sesi kedua yaitu sesi Q&A. Aku lihat juga di sini udah ada beberapa dari teman-teman ya atau dari partisipan yang bertanya soal Hai Toko untuk fitur pesanan ini. Ini aku izin untuk unmute ya, Kak Didik bisa dibantu bacain untuk question list ya. Oke, thank you so much Kak Alvin untuk pemaparannya. Dan pertanyaan pertama nih Kak Alvin ada dari Kak Levita. Kak mau nanya, kalau ada orderan dari luar marketplace seperti WA, sosmed, bisa nggak sih dibuat data pesanannya di Hai Toko juga? Monggo Kak Alvin. Oke, ini berkaitan sama yang aku mention ya di tadi selama penjelasan. Ada yang namanya fitur pesanan manual. Nah, ini fungsinya untuk nge-recap pesanan yang terjadi di luar dari marketplace. Pesanan manual ini bisa dibuat berdasarkan satuan, atau kalau teman-teman mau massal bisa pakai Excel. Tadi aku udah sempat jelasin ya untuk cara pembuatan pesanan satuan. Nah, mungkin kita coba berdasarkan yang Excel aja ya teman-teman.
kalau untuk yang Excel, teman-teman bisa klik di bagian Export All Master Product to Excel dulu. Jadi ini kita harus siapin dulu data master product-nya. Yang kedua, teman-teman harus siapin template untuk manual ordernya, teman-teman. Jadi 2 total ya yang harus kita siapin untuk Excel tadi. Oke, cara input datanya gimana sih Calvin untuk pesanan manual menggunakan Excel? Nah, seperti yang teman-teman lihat ya, di sini untuk tampilannya kurang lebih seperti ini. Kita bisa lihat informasi yang kondisinya wajib diisi itu ditandai dengan bintang merah dan tulisannya juga warna merah. Informasi apa aja yang wajib itu di bagian order number, master SKU, quantity, payment, total pay, sampai dengan detail address. Nah, ini kita coba isi ya teman-teman. Untuk contohin aja, misalnya order number, manual Excel 1, manual Excel 1. Master SKU ini kita ambil berdasarkan Excel master product yang tadi kita import di awal ya. Quantity-nya 1. Bentar ya. Oke. Payment udah kita isi ya, teman-teman. Next kita isi di bagian total pay. Total pay, let's say harga barangnya tadi 100.000. Order income kita bikin sama. Ini let's say nggak pakai jasa ongkir ya, teman-teman. Aku inputnya. Oke, ini udah kita lengkapi. Tinggal di save aja teman-teman dan tinggal kita coba untuk import ulang. Oke. Nah, ini udah berhasil ya teman-teman. Nantinya bisa kita lihat untuk datanya yang tampil seperti ini. Flow-nya untuk proses pesanan manual cukup sama ya tadi. Tinggal kita tandain, pilih apakah mau di complete payment untuk bisa kita cetak invoice atau mau langsung di set to complete. Let's say sekarang kita langsung coba set to complete. Nah, so far seperti itu Kak untuk cara proses atau cara buat pesanan manual di Haitoko. Oke, Kak Didik bisa dibantu untuk bacain pertanyaan kedua ya. Dan Kak Levita semoga menjawab pertanyaan Kakak tadi. Oke, Kak Didik silakan Kak. Oke, thank you so much Calvin. Semoga membantu Kak Levita ya. Pertanyaan kedua, Calvin, kita ada dari Kak Dita. Kak, kalau proses pesanan di Haitoko, apakah template cetak label di Haitoko itu berbeda dengan marketplace? Dan apakah tidak akan terjadi masalah pada resi nantinya saat di-scan oleh kurir? Silakan Kak Calvin. Jadi, apakah proses pesanan di Haitoko itu template cetaknya dengan yang di seller center sama gitu ya? Kemudian juga apakah tidak akan terjadi masalah ketika nanti resinya di-scan oleh pihak kurir? Oke, ini sebenarnya saling berhubungan ya untuk pertanyaan poin 1 sama poin kedua. Jadi, Kak, di sini untuk template label pengiriman di Haitoko, khususnya untuk marketplace seperti Shopee, TikTok, Lazada, itu langsung dari seller centernya Kak. Jadi benar-benar persis ya
ini langsung datanya kita ambil dari marketplace. Jadi anggapannya ya kakak nggak ada bedanya nih ngelakuin print label di Hai Toko ataupun di seller center sekalipun. Dan nanti ketika dilakuin scan oleh sisi kurir itu pasti bisa ke scan kak gitu. Jadi emang uh, harusnya sih akan aman ya teman-teman karena dia ngambil datanya langsung dari marketplace. Nah, adapun kalau misalnya yang jadi concern mungkin lebih ke Tokopedia ya, karena kan kalau Tokopedia template-nya ini ngambil di luar dari marketplace atau buatan Hai Toko. Nah, tapi so far kalau template Tokopedia ini yang udah beberapa customer kita sering coba cetak, itu nggak sedikit banget ya masalah. Atau kalaupun ada masalah di bagian label, ini lebih ke awalnya pada saat cetak label itu nggak dilakuin sinkronisasi dulu di bagian pesanannya. Jadinya data labelnya nggak ketarik sempurna, teman-teman. So far seperti itu ya, Kak. Semoga menjawab, Kak. Oke, mungkin Kak Didik bisa dibantu bacain lagi ya untuk question list selanjutnya. Oke, thank you Calvin. Semoga membantu. Kak Dita, pokoknya jangan lupa ngelakuin sync. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya ada dari Kak V. Kak mau tanya, apakah aman kalau memproses pesanan melalui Hai Toko dan tidak melalui seller center? Silakan Calvin. Oke, kalau aman atau enggaknya ini balik lagi ya ke pertanyaan sebelumnya. Kalau di kita itu untuk proses pesanan aman. Dan di kita kalau misalnya kakak ngelakuin proses pesanan di Hai Toko itu datanya udah langsung sinkron juga ke marketplace. Jadi kalau let's say ya, misalnya kita ngeproses pesanan dari tab to process. Setelah kita arrange shipment, kita setting pick up atau drop off-nya, otomatis kan dia bakal pindah ke bagian telah diproses ya. Dan ini nantinya di marketplace juga mengikuti teman-teman untuk update-nya yang tadinya belum diproses, langsung pindah juga ke tab sudah diproses. Jadi kita datanya sinkron dan untuk prosesnya juga aman teman-teman karena datanya legit kita ambil dari marketplace untuk pesanannya. So far seperti itu Kak Didik. Dan aku mau mention satu hal teman-teman, ini lupa aku bahas juga. Karena kan sejauh ini ada beberapa hal ya, atau ada beberapa merchant yang mungkin udah tahu kalau misalnya Tokopedia sama TikTok ini ada yang namanya merging data, merging store. Jadi yang tadinya mereka dua platform sekarang jadi nyatu. Nah itu gimana sih untuk yang merging ini diproses di Hai Tokonya? Intinya proses tetap sama. Yang ngebedain adalah kalau teman-teman merging, maka nanti untuk pesanan Tokopedia itu bakal kebaca sebagai pesanan dari TikTok teman-teman. Pakai order ID TikTok, ikonnya pun icon TikTok. So far gitu. Kalau misalnya teman-teman butuh ngebedain, oh saya mau tahu nih ini tuh sebenarnya yang di TikTok emang pure pesanan TikTok atau dari Tokopedia. Nah itu cuman bisa dilihatnya dari seller center. So far seperti itu. Mungkin tambahan dari aku ya Kak Didik. Oke, Kak Didik bisa dibantu bacain lagi ya untuk question list selanjutnya. Oke, thank you so much Calvin. Pertanyaan keempat kita datang dari Kak Lionel nih. Kamu tanya, untuk penggabungan TikTok dan Tokopedia alias merging gitu ya, untuk update stoknya bagaimana? Silakan Calvin. Oke, Kak Lionel, ini bagus banget ya pertanyaannya dan relate juga sama yang barusan aku jelasin soal merging TikTok sama Tokopedia. Kalau tadi kan aku sempat bahas soal pesanannya ya, logik pesanan. Nah, mungkin aku juga bakal ngebahas soal logik stoknya. Kondisinya ada dua, Kak Lionel. Yang pertama harus dipastiin adalah ketika merging, produk tersebut apakah muncul di dua platform atau di seller center kakak bisa ngeliat ya, si produk ini etalasenya ada dua icon atau cuma salah satu aja. Salah satu icon marketplace maksudnya. Kalau produknya ini emang muncul dua icon, either di TikTok sama di Tokopedia, maka sudah bisa dipastikan stoknya bisa kesinkron. Karena nantinya kakak cukup mengacu ke stok yang TikTok aja. Jadi selama stok TikTok terhubung ke Hai Toko, kakak edit stok TikToknya di Hai Toko, udah langsung otomatis ngerubah yang di Tokopedia juga. So far gitu untuk kondisi pertama. Kondisi kedua, ada juga nih seller yang ini beberapa merchant ya yang sempat konfirmasi ke kita juga, Kak, saya
muncul di dua marketplace nih. Saya cuman jual di Tokopedia aja misalnya. Nah, kalau kondisinya cuman dijual di Tokopedia aja, so far itu kita nggak bisa narik untuk datanya teman-teman untuk sementara ini. Jadi intinya untuk perubahan stoknya harus dilakuin secara manual. Kalau produknya cuma dijual di Tokopedia aja. So far seperti itu. Tapi kalau kondisinya produk dijual di TikTok, itu tetap bisa sinkron. Oke, so far seperti itu ya. Mungkin Kak Didik. Dan ini aku lihat juga question list terakhir ya, Kak Didik, dari sesi Hai Toko Course di hari ini. Mungkin Kak Didik bisa dilanjutin untuk sesi selanjutnya. Kita ada sesi apa nih? Oke, setelah sesi Q&A yang kebetulan sudah kita jawab semua untuk pertanyaannya, kita ada sesi tentang pemaparan ataupun awareness terkait paket terbaru Haitoko, yakni Starter Package. Nah, apa itu? Jadi teman-teman yang join di webinar kita siang hari ini itu sebenarnya punya privilege karena berkesempatan untuk mendapatkan ataupun berlangganan Haitoko gitu ya dengan benefit yang menarik melalui paket starter kita. Dan again, untuk starter ini hanya berlaku untuk customer baru yang join dengan Haitoko. Kalau sebelumnya sudah pernah gitu ya, mohon maaf banget teman-teman belum bisa untuk join di paket starter kita. Gitu. Jadi aku reminder sekali lagi teman-teman ya, ini paketnya terbatas. Bagi yang memang tertarik ataupun butuh informasi lebih lanjut, langsung aja dihubungin tim BD-nya. Ada aku dan juga Kak Jindan gitu ya. Selain itu dua BD-nya hoax berarti. Dan kalau teman-teman nanti mau ada pertanyaan lebih lanjut, bisa langsung ke tim customer service kita. Gitu. Dari aku dan juga Kak Alvin cukup, teman-teman. Thank you so much udah mengikuti webinar singkat kita di sore hari ini. Semoga ilmu yang kita berikan bermanfaat dan sukses selalu untuk bisnis online teman-teman semuanya.